Tidak pernah dibuka sampai sekarang. Jadi yang tahu apa isi dalamnya. Yang menyangkut pautkan di sini itu bilang kalau saya di sini tuh ada pembuatannya yang tersambung di benteng Rotterdam. Iya kak, runtuhan tak ini bata runtuhan dari benteng Sumbopo dengan kerajaan Talo. Jadi yang kecil itu dia dari benteng Sumbopo, sedangkan yang besar itu dari kerajaan Talo. Nah seperti yang Halo kawan-kawan, hari ini saya berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Makassar, tepatnya di Museum Kota Makassar. Dan kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam museum ini. Oke, ikuti terus perjalanan saya kali ini. Ini apa ini? Ini dia kak, runtuhan ini bata runtuhan dari benteng Sumbopo dengan kerajaan Talo. Jadi yang kecil itu dia dari benteng Sumbopo, sedangkan yang besar itu dari kerajaan Talo. Nah seperti yang kita lihat ini ada peluru. Ini abad itu, iya yang itu. Ini bekas peluru ya? Iya kak, dan ini bekas terbakar juga itu semua. Nah ini juga ada kayak bekas kan dulu tuh belum ada kertas atau alat tulis lainnya. Jadi apa yang ada di isi kepalanya orang dulu tuh disimpan atau ditaruh di atas batu ini. Oh iya iya. Kalau ini sekitar perkiraan sekitar abad ke-17 ya? Iya 16-17. Oh iya iya, oke. Nah ini ada kayak semacam pinisi, anyaman, angin. Ini juga ada kupu-kupu, garis-garis kayak angin gitu. Oh iya. Iya kak. Dunia itu kan ada di Indonesia, lebih tepatnya di Makassar. Nah seperti yang ada di gambar ini adalah kayak filosofi, maksudnya ilustrasi. Gambar ilustrasi ya? Iya kak. Ya, jadi Wajakan ini kan Makassar dulu kan dia pusat perdagangan dunia. Nah seperti ada cengkeh, pala, dan ada beras juga, tapi masih proses pembersihan. Nah ini cengkeh pala kan bukan asli dari Makassar, tapi yang dimana kan Makassar itu jadi pusat perdagangan, jadi semuanya dibawa ke Makassar. Oke ya. Iya kak. Nah yang di sini ini dia menjelaskan tentang asal usul dari kata Makassar. Dimana kata Makassar itu dari sesungguhnya berasal dari Arab yang artinya makafah. Makafah itu artinya kalau dalam kegiatan itu, dalam ibadah itu misalnya kayak artinya singkat. Kalau misalnya kita mau sholat duhur dan kita sudah tahu kalau misalnya kita nggak bisa sholat asar nanti, kita jamak di duhur. Oh iya. Ini ya, jadi ini sejarahnya ya. Iya. Di tahun 1605 sampai 1611. Nah ini ada koleksi batu nisan. Ini batu nisan? Iya batu nisan. Tapi sekarang kita masih proses pengkajian, kita cari tahu yang mana pria, yang mana wanita. Oh ini dua apa? Iya dua. Atau bisa jadi juga misalnya sama-sama pria atau sama-sama wanita. Makanya kita masih proses pengkajian. Tapi ini batu nisan diperkirakan abad 17 juga ya? Iya kak. Ini sudah biar kan? Makassar cuma segini. Ini benteng Sumbopo. Ini benteng Sumbopo.
Yang terendam, yang pernah terendam air laut itu ya. Di sini kita bahas tentang kolonial NKRI yang waktu peperangan terjadi. Jadi kalau misalnya kakak belum tahu alasan kenapa peperangan itu terjadi, karena VOC ingin mengambil alih pusat perdagangan dunia yang ada di Makassar, karena dia sangat senang mendapatkan negara Indonesia, jadi dia ingin mengambil alih semuanya pusat perdagangan dunia. Nah, VOC ini dari Belanda, terus ini dia Raja Palaka. Raja Palaka ini dia kerajaan Bone, dia raja dari kerajaan Bone, dan dia juga diadu domba oleh Spelman, karena Spelman ini ingin menghasut Raja Palaka untuk membantu melawan Sultan Hasanuddin. Yang dimana Sultan Hasanuddin sama Raja Palaka ini dia sepupuan satu kerajaan. Nah, kalau misalnya orang-orang kenalnya itu Raja Palaka itu seorang pengkhianat. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita sebagai kerajaan Bone pasti menganggap Raja Palaka ini seorang pahlawan karena apapun yang dia lakukan untuk melindungi kerajaannya. Karena dia diiming-imingkan sama Spelman itu kalau misalnya dia membantu Spelman, Spelman ini nggak bakalan mengganggu gugat kerajaan Bone. Dia diistimewakan begitu. Nah, Sultan Hasanuddin ini mengakhiri peperangan itu bukan karena dia kalah atau sudah takut, tapi dia karena memikirkan kerajaannya, rakyat-rakyatnya yang di luar dari Benteng Rotterdam. Karena Benteng Rotterdam itu kan sudah sangat kuat, gak bakalan runtuh, tapi dia memikirkan rakyatnya yang di luar dari Benteng Rotterdam. Sehingga Sultan Hasanuddin membuat perjanjian Bungaya. Punya Bungaya. Iya, ini aslinya, hasil scan aslinya, dan yang di bawah ini bahasa Indonesianya. Ini perjanjian Bungaya ya? Iya, 18 November 1667. Ini naskah asli yang bahasa Indonesianya? Tapi ditranslate ke Indonesia. Ini naskah asli yang hasil scan-nya. Waktu Belanda menjajah Indonesia itu dia memimpin Belanda dan dia namanya Ratu Wilhelmina. Iya, Wilhelmina. Ratu Wilhelmina ini tidak pernah menginjakkan kaki ke Indonesia, tapi selalu membuat rencana atau planning ke Indonesia. Bahkan sampai dia dibuatkan wisma di Sopeng. Akhirnya juga dia berencana untuk ke Indonesia tapi nggak pernah terrealisasi. Ini Ratu Queen Wilhelmina. Dan ini patung dadanya. Dia sangat senang mendapatkan negara Indonesia. Ini dan ditutup, ini tanah pertamanya museum. Karena awalnya itu kan museum dibuat oleh Belanda dan dijadikan sebagai pusat pemerintahannya mereka. Dan dulu dia kantor wali kota, terus dijadikan museum itu tahun 2000 bulan Juni. Tapi sebelumnya jadi kantor wali kota, sebelumnya Pak? Ini jadi pusat pemerintahan Belanda. Pusat pemerintahan ya? Iya, jadi dia dibangun oleh Belanda abad 16-17 dan kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahannya mereka. Oh iya. Gitu. Nah, di sini ada Saki dari Jepang. Jepang itu 42 sampai 45. Dan dilanjutkan oleh Pak Abdul Hamid de Magasing yang itu dia pribumi asli Makassar. Oh ini? Iya, dia asli dari pribumi Makassar. Dan yang ketiga Itjen Kaimuddin, yang keempat Joseph Wewekan, dan yang kelima Sampara, dan lain lagi. Oh ini fotonya semua ya? 6, 7, 8, 9, 10 sampai sekarang di belakang. Oh yang belakang. Iya, sampai Parang dan Pemantau. Wali kota. Widih. Iya, karena kan sebelumnya jadi museum itu dia kantor wali kota pertama. Ini fotonya ya? Iya. Sebelum pada saat masih kantor wali kota. Kantor wali kota. Ini oh ini. Dulu Pak dari Pak Tompo. Ini dia ini yang sangat kayak berperan juga pada jabatannya, karena dia yang membuat pertama kayak gedung-gedung tinggi di Makassar. Dia membangun dan menghancurkan beberapa bangunan-bangunan Belanda dan menggantinya dengan yang baru, membuat jalan raya. Ini gubernur keberapa dia? Wali kota. Wali kota. Wali kota
kota 10. Wali kota 10. Dia Makassar asli dia. Iya, Makassar, dan dia yang mengubah kata Makassar menjadi ujung pandang menjadi kembali ke Makassar. Yang baru lagi, sekolah baru. Nah, kalau ini apa nih? Ini baju tugasnya, seragamnya. Pak ini, Iya, Pak Pak Daim Patompo. Daim Patompo. Ini masih hasil ya? Iya. Ini deskripsinya yang perkembangan Makassar yang diubah menjadi kata ujung pandang menjadi Makassar. Rotterdam yang dimana depannya itu langsung laut. Ya waktu itu ya. Iya, dan ini gereja Immanuel. Jadi ada beberapa tempat di Makassar. Semua. Ini Pantai Losari. Zaman dulu ya. Iya. Losari. Tentang perdagangan dunia juga. Terus yang salah satu yang sering dicari di Makassar itu trepang. Trepang. Iya, hewan laut Oh iya. yang dia ada di Kodingareng, Makassar. Nah ini dia. Ini kayak proses pembakarannya, dibakar dulu. Terus orang tuh menggunakan perahu Padewakang ke Makassar. Ini ada batu nisan orang dulu dan ada apa namanya nota orang dulu. Ini nota dulu ya. Ini nota belanja atau apa? Ini nota belanja. Ini ada, Oh, Pekalongan. iya, Pekalongan Aborigil. Dia tuh bekerja sama pihak Australia. Dan ini cuma ada 4 di Indonesia, salah satunya di Makassar. Dan ini kita itu kan punya di Australia itu punya keturunan Makassar. Seperti yang ini Pak Naurapu Urunura, dia itu kakek neneknya orang Makassar, tapi anak cucunya di Australia. Cina dulunya kan orang itu belum ada alat bayar kayak uang, jadi mereka dulu itu pakai sistem barter. Barter ya. Iya, misalnya kalau mau buy something, misalnya kita mau kasih ini keramik tak, kita mau beli baju, jadi pakai ini, dia tergantung Keramik. dia mau terima itu keramik atau enggak, kayak gitu. Ini keramik sama guci-guci, dan ini Kalau ini dia perkiraan abad keberapa ini? abad 16-17 juga, karena kan waktu itu semuanya ini. Oh ya, ini Iya. 1820. 18-20. Sudah ratusan Nah, tahun. ini salah satu pintu yang misterius yang kalau misalnya kita selama Indonesia sama Jepang meninggalkan Belanda sama Jepang yang meninggalkan Indonesia itu nggak pernah dibuka. Ini Iya, kita nggak tahu dia itu apa dan tidak pernah dibuka sampai nggak sekarang. pernah sama sekali. Gak ada yang tahu apa isi dalamnya. Maksudnya isi tahu dalamnya yang pastinya selalu pakai isu-isu aja. Karena kan di Rotterdam kan ada ruang bawah tanah. Ada yang menyangkut pautkan isunya itu bilang kalau misalnya di sini tuh ada ruang bawah tanah yang tersambung di benteng Rotterdam. Ya, atau begitu. keluarnya di Pantai Losari. Kayak memang ini pintu dia tidak pernah dibuka sebelumnya. Nggak pernah dibuka karena kan sekarang udah ada peraturan kalau misalnya nggak boleh menghancurkan cagar budaya. Iya, jadi kan kalau misalnya mau dibuka pasti dihancurkan dulu. Oh begitu. Tapi ini tidak bisa dibuka atau? Nggak bisa dibuka, udah los ininya. Oh, Ini begitu. juga logonya masih kuat. Wah. Logonya tuh kayak liars, dia kayak yang di film Narnia itu yang setengah manusia setengah. Iya. Iya, yang ada sayapnya. Ya apa? Masih asli semua ini. Asli, belum ada diganti-ganti. Jadi ya teman-teman, salah satu pintu yang rahasia yang sampai sini belum ada yang membukanya. Menurut informasi yang kami dapat, pintu ini sangat misterius karena sudah
ratusan tahun tidak pernah dibuka. Culture atau Budaya. musikal di Makassar. Yang di sana ada Toraja, Luwu, Makassar, dan ada juga Melayu, India, Cina. Kalau misalnya kita bertanya kenapa ada India sama Cina, karena dari dulu itu Makassar sampai sekarang India dan Cina itu berada cucunya di Makassar. Sampai sekarang pun masih ada orang India sama Cina. Seperti yang kita lihat seperti biasa, Cina sama India masih ada di Makassar sampai sekarang. Iya, masih banyak. Iya. Itu di Sembok banyak sekali itu di sana. Ini baju ada pengantin dari suku Bugis Makassar. Nah, seperti yang kita lihat ini ada dua pasang anak-anak. Dia itu namanya, kalau Makassar itu namanya Pasapti. Pasapti ya. Iya. Artinya ini sebuah melambangkan besar dan harapannya kedua mempelai untuk segera mempunyai keturunan. Kayak gitu. Ini ada beberapa penjelasannya. Ini pakaian adatnya ya. Iya. Ini dari Toraja, Luwu,